Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Gimana nih kabarnya, Pak Saf? Alhamdulillah baik, Bu Riri. Bu Riri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Nah, potensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik, itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan. Assalamualaikum Pak Saf, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Zola. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Zola hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Ada apa Bu Zola? Sepertinya ada hal penting yang mau Bu Zola bicarakan. Iya Pak, mohon maaf Pak Saf hari ini sedang sibuk tidak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Pak. Oh enggak Bu Zola, kali ini kebetulan saya sedang santai. Memang ada apa ya Bu Zola? Gini Pak, saya mau ngobrol sebentar 10-15 menit. Saya sedang bingung Pak, mungkin dengan ngobrol bersama Bapak ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Zola? Yang ingin Ibu Zola dapatkan? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 5 saya Pak. Oh, Bu Zola ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Memang masalahnya apa ya Bu Zola? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk kelas 5 tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, jangankan antara laki-laki dan perempuan. Antara anak perempuan masih tidak ada jurang pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar pembelajaran, terkesan tidak mau bareng atau kerjasama Pak. Saya bingung. Oh, jadi gitu Bu Zola. Jadi Bu Zola merasa bingung ya dengan keadaan muridnya. Karena belum ada rasa kebersamaan atau kerja sama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul Pak. Oh ya, tadi kan Bu Zola mengatakan murid-muridnya belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Zola, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Zola lakukan agar murid bisa kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya Bu Zola? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar yang menjadikan anak aktif bersama, Pak. Jadi Bu Zola sudah melakukan atau sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ya. Nah, ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul. Ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Zola sekarang dalam mencapai itu? Posisi saya sekarang masih di skala 5, Pak. Oh, yang Bu Zola inginkan ke posisi berapa ya? Kalau maunya ya posisi sempurna, Pak. Paling tidak ya di posisi 9. Oke, kira-kira selain
metode diskusi, pasti ada cara lain, kan begitu Bu Zola. Iya Pak. Ini kira-kira apa cara lain yang mencapai tujuan tersebut? Iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid saya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap akan saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi pada murid menjaga kebersamaan Pak. Oke, itu kan pada pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran gimana Bu Zola? Iya Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering mengadakan permainan untuk mengenal temannya lebih dekat Pak. Wah, ini sangat luar biasa Bu Zola. Kira-kira apa rencana Bu Zola untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran Pak. Saya informasikan kepada murid saya bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir nanti ada refleksi Pak. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan Pak. Kira-kira berapa jangka waktu yang dilakukan ya Bu Zola? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah ya Pak. Nah, apa komitmen Bu Zola terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat modul ajar dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap Pak. Berikutnya baru keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu ke depan Pak. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu Pak. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Zola dalam merencanakan atau dalam pembuatan RPP-nya Bu Zola? Nanti saya buat sendiri dulu ya Pak, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat dan direvisi oleh kepala sekolah Pak. Sip Bu Zola. Menurut Bu Zola, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kali ini? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok Pak. Berarti alhamdulillah Bu Zola sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Nah, mudah-mudahan rencana Bu Zola akan membuahkan hasil. Nah, jangan lupa juga untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Zola ya. Iya, Pak. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami Pak. Sama-sama Bu Zola. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Saf. Waalaikumsalam Bu Zola. Assalamualaikum Pak Saf. Waalaikumsalam Bu Riri. Tadi Pak Saf sudah melakukan coaching ya dengan Bu Zola. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Zola dan Bapak berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Zola sehingga Bu Zola menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Di sini kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu ya Pak, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.